Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah a'azakumullah jami'an, bapak-bapak dan juga ibu-ibu, calon bapak dan juga calon ibu, saudara-saudariku semua, ikhwan wa akhwat fillah, jamaah Masjid Al-Muqarrabin. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salam cinta saya buat anak-anak yang hadir, buat teman-teman cilik. Ada beberapa orang yang meramaikan masjid kita di pagi hari ini. Sebagaimana sunnah yang Rasul ajarkan, jika ada anak masuk dalam majelisnya, Rasul menyambut mereka dengan sambutan marhaban ya talabal ilmi. Selamat datang wahai ananda penuntut ilmu. Inilah sunnah yang mungkin sering kita sepelekan atau mungkin seringkali tidak diketahui oleh kita. Ternyata Rasulullah SAW jika ada anak masuk dalam majelisnya justru disambut, ya, bukan disambit. Kenapa demikian? Karena inilah calon yang akan menjadikan masjid ini kelak menjadi ramai. Bahkan kita sama-sama tahu ada 7 golongan pemuda di hari kiamat yang Allah akan naungi, di mana tidak ada naungan selain naungan Allah. Salah satunya adalah pemuda yang hatinya tertambat ke masjid. Dan pemuda yang hatinya tertambat ke masjid adalah salah satunya yang sejak kecil sudah dibiasakan untuk berada di masjid. Mereka dimuliakan, walaupun mungkin mereka belum mengerti tentang adab berada di masjid. Karena memang anak-anak ada yang sudah berakal, ada yang belum berakal. Tugas kita adalah mengingatkan dengan kesabaran dan kasih sayang, sehingga mereka merasa masjid ini tempat yang ramah. Allah disebut di awal-awal namanya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, dan itu nampak dari sikap kita kepada mereka. Karena itulah kenapa anak-anak kita yang mau menghadiri majelis kita, terutama khususnya sejak dari pagi, dan ini subhanallah, karena Rasulullah mendoakan siapapun, terutama anak-anak, yang senantiasa menghidupkan waktu subuh. Dalam doanya Rasul berkata, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Karena itu kita memohon kepada Allah, khusus anak-anak kita, teman-teman cilik, teman-teman pemuda, teman-teman remaja, kita doakan semoga mereka jadi anak yang soleh dan soleha, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pagi ini di tengah berita yang mungkin membuat kita sebagian cemas, khawatir, khususnya tentang penyakit yang mewabah, kita juga harus melihat ini dari sudut pandang iman yang tidak boleh kita lepaskan dalam hidup kita. Karena ketika kita diajarkan doa oleh Rasulullah menghadapi penyakit mewabah,
Dan doa ini sebagian kita mungkin sudah akhirnya menghafalnya. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyil asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit kulit, penyakit kegilaan, penyakit lepra atau kusta, dan penyakit yang berbahaya atau yang mewabah. Doa ini diselipkanlah satu kalimat memohon juga dari penyakit al-junun. Sebab ada orang yang mohon sama Allah dari penyakit fisik, kayak corona ini penyakit yang menyerang fisik. Tapi ada penyakit yang menyerang psikis yang kita justru lupakan. Gara-gara virus corona ini ada orang yang stres, hilang akal sehatnya, dan itu yang disebut al-junun. Orang yang gila. Dia secara fisik sehat, tapi secara psikis dia sakit. Gara-gara virus ini nggak tenang hidupnya. Kenapa? Karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mohon supaya kita tetap diberikan ketenangan, diberikan kesehatan batin agar menghadapi ini dengan akal sehat. Jangan sampai seperti dalam tanda kutip orang gila, hilang akalnya. Gara-gara ada isu ini, kayak beberapa waktu lalu diborong semua makanan. Ya, cilok segerobak diborong. Ya, dia pikir dia bisa makan terus sampai akhir bulan. Enggak. Dia lupa bahwa perutnya juga punya daya tampung, tapi akal sehatnya hilang. Ya, mie instan diborong semua. Sampai akhirnya jangan-jangan matinya kita mungkin bisa jadi bukan mati karena fisik, psikis, stres, dan mungkin penyakit yang tidak tenang itu. Bahkan bisa jadi kita saling menyakiti. Ada orang gak punya uang, akhirnya makanannya ludes di pasaran, harganya naik, meninggal karena kezoliman saudaranya. Dan ini yang sering kita khawatirkan. Makanya baca doa yang tadi kita mohonkan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyil asqam. Ini salah satu yang akan membuat kita insya Allah terlindung, memohon nama Allah dari penyakit fisik yang mewabah, termasuk penyakit psikis. Jamaah rahimakumullah, hari ini kita di kesempatan subuh ini kita berbicara sebuah tema yang sejatinya sederhana tapi juga penting kita perhatikan. Itu tema tentang keluarga yang sejatinya dihubungkan dengan keharmonisan suami dan istri. Tentu saya sendiri merasa sungkan karena di depan kami semua ini nampak sekali banyak ayah-ayahanda, ya, para pengantin senior semua, pengantin veteran yang sejatinya lebih layak untuk memberikan tausiah tentang bagaimana menjalin keharmonisan suami istri. Tapi izinkan kami juga di sini berbagi tentang sesuatu yang memang harus kita menjadikan diri kita pahami, bahwa urusan keluarga ini bukan urusan yang sepele. Mungkin sebagian kita menganggap itu urusan sepele, tapi justru kalau kita bedah dengan dalil, justru didapati bahwa justru ini urusan yang sangat urgen, sangat penting. Kenapa demikian? Karena justru setan menjadikan keluarga ini sebagai sasaran tembak utama mereka. Setan dalam rangka menyesatkan manusia justru menjadikan keluarga itu sasaran tembak. Di mana dijelaskan dalam sebuah hadis, Imam Muslim menyampaikan riwayat di mana Rasulullah menceritakan, innal iblisa yadau arsyahu alal ma. Sesungguhnya iblis, ya, memiliki istana, memiliki tempat tinggal di atas air. Dia kumpulkan semua setan dari penjuru bumi, penjuru dunia, dikumpulkan. Jadi iblis mengumpulkan setan untuk melakukan rapat koordinasi, rakor. Dan itu dilakukan. Jadi jangan heran kalau iblis mengumpulkan. Memang iblis, ya, sangat serius menggoda kita, makanya dibikin rakor, koordinasi semua setan anak buahnya. Karena memang iblis serius menggoda kita. Iblis ini kan makhluk yang istiqomah dalam kemaksiatannya maksudnya. Dia makhluk yang jelas-jelas serius. Enggak pernah ceritanya iblis mengajukan cuti atau resign, enggak ada. Dia menggoda kita terus-terusan.
Nah, disebutkan dalam hadis ini, bertanyalah iblis kepada masing-masing syaitan anak buahnya, "Madza fa'altum?" Coba lapor apa yang setelah kalian lakukan. Apa yang kalian lakukan untuk menggoda manusia? Satu setan berkata, "Ya iblis, fa'altu kada wa kada." Dua iblis, saya sudah melakukan amalan ini, dan ini. Disebutkan oleh setan tadi, saya sudah membuat manusia berzina, berjudi, minum minuman keras, makan riba, dan segala dosa lainnya. Berkata iblis kepada anak buahnya tadi yang melapor dengan bangga, apa kata iblis? "Ma suna'ta syai'an." Yang kamu lakukan itu kecil, biasa, sepele, udah biasa itu, terlalu mainstream kata anak muda zaman now. Udah biasa, semua setan tuh ngelakuin itu semua. Manusia itu nggak usah digoda untuk zina sendiri kan gitu. Mau nafsuan. Maka satu setan yang lain berkata kepada iblis, "Ya iblis, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi." Duhai iblis, saya pepet terus seseorang. Saya tidak tinggalkan dia sedetik pun setelah dia menikah sampai dia bercerai dengan pasangannya. Sampai rumah tangganya berantakan, sampai akhirnya mereka sudah tidak lagi menjadi pasangan suami istri. Maka iblis mendengar laporan ini, dia nampak bergembira, dipanggil setan tadi duduk di sampingnya sebagai bentuk penghormatan. Apa kata iblis kepada seluruh pasukan yang lain? "Ni'ma anta, sungguh kamu pasukanku yang paling hebat." Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim, dan Ibnu Taimiyah menjadikan dari hadis ini sebuah kesimpulan bahwa justru prestasi terbesar setan dalam merusak manusia adalah merusak keluarganya, merusak hubungan suami dan istri. Disinilah kita harus paham kenapa setan sangat berkepentingan merusak keluarga, karena dari kerusakan keluarga muncul kerusakan lebih besar lagi. Setan dapat banyak sekali prestasi lewat satu kerusakan ini. Contoh sederhana, dari suami istri yang bertengkar, alhasil ujung-ujungnya cerai. Apakah masalahnya selesai? Tidak. Suami dan istri yang bercerai, ada di antara mereka yang sampai trauma, ada yang putus asa, ada yang sampai stres, depresi, ujung-ujungnya dia ada yang bunuh diri. Dan putus asa bagian dari salah satu tipu daya syaitan. Makanya ketika ada yang stres, ada yang ujung-ujungnya bahkan membenci apa yang selama ini lakukan. Ada yang murtad gara-gara perceraian. Ada yang muslimah mencopot jilbabnya, dia marah dengan suaminya yang dulu mungkin dikenal soleh ternyata menyakitinya. Gara-gara itu lakukanlah. Iblis sangat senang dengan hal itu. Si istri stres, mantan istri ini stres, dia akhirnya jadi trauma, mantan suami juga begitu. Selesai? Belum. Dengan perceraian itu iblis menerbitkan permusuhan. Bahkan permusuhan bukan sekedar suami dan istri. Mulai keluarga besar pun ikut memiliki stereotip. Dari keluarga besar istri keluarlah kalimat yang mengingatkan, makanya lain kali kau cari suami jangan dari suku ini. Sukunya langsung. Emang tuh suku ini laki-lakinya brengsek tuh. Sukunya langsung. Dan dari keluarga besar mantan suami juga gitu. Makanya saya saranin kamu, ya dari pamannya biasanya gitu, atau dari kerabat yang lain. Lain kali cari istri jangan dari suku ini. Suku ini tuh istrinya perempuannya begini. Semua disebutin. Sehingga antar suku pun punya prasangka, berantem. Selesai ini enggak. Anak-anak yang lahir khususnya dari keluarga di mana suami istri ini bertengkar hingga bercerai, umumnya menjadi anak-anak yang tidak terdidik, anak-anak yang rusak, anak-anak yang akhirnya menghabiskan lebih banyak waktunya di mana? Di televisi, di gadget, nongkrong di mall, nongkrong di kafe, hidup di jalanan. Dan inilah yang sangat diharapkan oleh iblis, karena ketika anak-anak rusak, kita sedang menghancurkan batu bata dari bangunan rumah dari negeri ini di masa depan. Kebayang kalau generasinya ini rusak. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Makanya kita sempat mungkin heboh dalam beberapa waktu ini. Selain isu corona, juga ada isu seorang anak umur 15 tahun membunuh anak balita 5 tahun.
di daerah Sawah Besar, daerah Jakarta Barat. Dia bunuh, setelah itu jenazahnya dimasukin dalam lemari, dan si anak datang ke polsek dengan PD-nya, "Pak, saya habis bunuh orang." Tanpa ada raut muka penyesalan. Dipikir bercanda, setelah dicek benar ada jenazah balita umur 5 tahun dan tidak ada raut penyesalan. Ternyata anak ini adalah korban broken home. Mulai dari bapak yang kasar, ya, makanya dia tulis banyak surat untuk para ayah. Ya, isi suratnya yang sangat bikin sedih. Karena anak ini cerdas, dia bisa bahasa Inggris. Salah satu isi suratnya dia bilang, "Please dad, don't make me mad." Tolonglah please ayah, jangan bikin aku gila. Banyak ayah mungkin yang lupa perannya, lebih banyak menakut-nakuti, bahkan cuek, sampai anaknya stres dan gila. Dan ini salah satu fenomena juga yang terjadi di negeri ini. Ketika ayah atau laki-laki nggak jalankan perannya, rusak rumah tangga. Makanya kenapa salah satu yang sering saya sampaikan, mengingatkan kembali bahwa laki-laki dalam Islam bukan sekedar cari nafkah. Itu bukan tugas pokok. Laki-laki sebagai seorang ayah, tugas pokoknya justru membimbing keluarganya. Disebutkan yang sering kita dengar ayatnya, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Hai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Disuruh jaga diri dan keluarga dari api neraka. Itu tanggung jawab laki-laki. Saya bikin buku, ya, judulnya Father Man. Ya, saya mengambil istilah dari tren anak muda zaman now, sosok pahlawan yang selama ini dikagumi anak-anak yang selama ini jauh justru bukan orang tuanya sendiri, bukan bapaknya sendiri. Anak-anak lebih kagum kepada pahlawan fiktif, Superman, Spiderman, Iron Man, Aquaman, Frutangman, Sosroman, ya entah apanya. Termasuk Hanoman dan Salesman, gitu. Nah, padahal ada pahlawan di depan dia, itu Fatherman. Tapi ayah karena nggak menjalankan perannya, maka inilah salah satu biang petaka. Ya, makanya kalau beberapa waktu lalu heboh dengan isu LGBT, ya, dan itu ternyata sebagian besar banyak yang tidak memahami salah satu penyebab anak itu menyimpang perilaku seksualnya karena sosok ayah yang tidak hadir. Saya dulu punya pengajian, ya, karena saya dulu konselor anak dan remaja, saya mencoba lebih banyak turun ke jalanan. Saya dulu punya pengajian khusus kaum gay, Pak. Ya, gay semua, 8 orang ngaji masih gay semua. Ya, tapi jangan suzon, Pak, saya normal. Iya, Bu. Ya, anak saya 25. Gay ini ngaji cuma 3 kali aja ngaji sama saya. Kenapa 3 kali? Karena setelah saya pikir-pikir, setelah mereka ngaji, mereka makin akrab, makin jatuh cinta, kan bahaya. Jadi saya bubarkan dan saya tawarkan ke mereka, kalau mau ngajinya satu-satu datang ke masjid ketemu saya. 4 orang nggak setuju, ngeblok saya, sampai sekarang nggak mau dia melakukan kontak. Mungkin sakit hati, karena mungkin mereka sudah punya perasaan akrab, malah dibubarkan. Yang 4 lagi masih mau, Pak. Datang awalnya sepekan sekali, 2 pekan sekali, sebulan sekali, sekarang setiap lebaran sekali. Ya, nggak apa-apa, yang penting masih koordinasi. Tapi ada yang mungkin harus pahami, ada satu binan saya itu punya G-radar, Pak, G-radar. Jadi itu kalau ngeliat orang, ngeliat wajah doang langsung kesimpulan, Ustadz itu G. Dan itu nggak pernah meleset, valid. Saya sempat berpikir kok dia bisa deh. Dia itu, saya ada salah satu G dari Sukabumi, WA saya minta tobat dan minta disembuhkan, minta konsultasi. Saya sih cuma membantu, saya nggak bisa menyembuhkan, Allah menyembuhkan, tapi saya bantu. Maka dia datang waktu itu dari Sukabumi, saya suruh ke Tebet tempat saya ngajar di Akal Islamic Center. Dia datang. Tapi saya kan nggak pernah ketemu dia, saya ngeliat cuma di WA doang. Qadarullah hari itu binaan saya yang G dari itu datang juga. Dan dia ngobrol sama saya nggak kasih tahu kalau ada yang mau datang lagi, biarin aja. Dan saya nggak pernah ngeliat wajah yang laki dari Sukabumi ini. Pas azan zuhur berkumandang, saya nggak tahu dia udah datang, nggak ngomong-ngomong, ternyata kami sholatnya satu saf. Begitu selesai sholat baru salam doang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba bina saya G bilang gini, Ustadz, 5 orang sebelah Ustadz G. Saya liatin itu yang ada foto profil yang mau konsul sama saya. Saya bilang hebat juga dia, langsung tahu. Jadi ini hanya office boy, Pak. Office boy, ada perusahaan energi Firman, dia kerja di situ, cuman ngelayanin tamu, ngasih minuman.
Tapi uniknya kalau HRD sedang mewawancari karyawan baru, dia itu panggil untuk ngasih minuman. Setelah itu dia keluar, selesai wawancara dia dipanggil lagi. Tadi yang saya wawancari G bukan? G Pak, langsung dicoret. Itu bayangin cuman office boy jadi konsultan HRD itu. Dia hebat Pak, bisa ngeliat doang. Ya, apa perlu saya bawa orangnya kemari gitu ngecek sesuatu? Nggak usah panik Pak, biasa aja. Nah, yang saya ingin sampaikan, 8 orang ini, ya, ketika saya tanya kenapa jadi IG, dan ini yang mungkin harus dipikirin, 100% menjawab karena nggak punya figur bapak di masa kecil. Bahkan cenderung benci sama bapaknya, benci, dan membuat dia akhirnya melampiaskannya, diri dia laki-laki ditolak. Gua nggak mau jadi laki-laki, bapak jahat. Ini salah satu kenapa pentingnya, dan buku ini saya bilang jangan jadi bapak yang galak dan bangga. Udah nggak zamannya Pak bapak yang galak. Di luar tuh banyak penampungan anak, bandar narkoba aja. Saya baru tahu waktu saya di Australia, pengedar narkoba di luar negeri sebelum menjalankan misinya, mereka ikut workshop parenting 3 hari. Mereka belajar cara menjerat anak-anak kita Pak. Mereka tahu tekniknya gimana anak ABG jatuh cinta sama mereka. Mungkin Bapak percaya atau tidak, ada kasus di Sukabumi gay yang dinamakan Kang Emon. Saya sebut aja namanya karena udah familiar. Silakan googling. Dia mensodomi 50 atau 90 anak. Tapi yang bikin kita itu heran, kawan saya nih ada Kak Daus, nih kita bikin kuliah keluarga. Ini antisipasi karena pengajian banyak liburkan, kita bikin kuliah keluarga online yang setiap Jumat malam. Ya silakan mau daftar jam 8 sampai jam 10, cuman di rumah pakai WA, kita belajar bersama setiap Jumat. Nah, Kak Firdaus ini psikolog yang saya minta tolong berbagi bagaimana penanganan anak dan remaja. Itu cerita waktu dia menangani anak ini, dia wawancari anak-anak korban ini Pak. Yang bikin kita kaget, anak-anak ini tanyain, menurut kamu Kang Emon gimana? Tahu jawaban dia? Baik, asyik, aku seneng. Kan kita bingung, justru yang kamu benci siapa? Bapak. Loh kok gitu? Bapak marah-marah mulu, kasar. Kan bingung kita, orang yang melakukan kejahatan tanda kutip kok disayangi, mereka sendiri heran kenapa harus dimasukin penjara Kang Emon. Saya baru tahu ternyata penjahat ini tahu membuat anak ini mau dalam tanda kutip usurannya dia. Caranya gimana? Maaf Pak, dia langsung ngajak anak-anak ini untuk bisa dilecehkan. Pertama diajak main Pak, sebelum ke sungai. Tahu cara mainnya sederhana, yang anak-anak mungkin udah tahu, gunting, kertas, batu. Yuk main suit gunting kertas batu. Kalau kalah buka kancingnya ya. Segitunya dia bilang, ya akang kalah, akang buka. Aduh akang kalah, kamu buka. Dia gitu. Sampai anak ini nggak ketawa-ketawa padahal sudah jadi korban. Ini yang kadang-kadang orang tua nggak pelajari. Penjahat belajar untuk membuat anak-anak tunduk. Kita nggak belajar ngaji. Anaba, ama, pak. Ini bener. Terus. Ya Allah, berat kali mau bener kamu kayak. Gimana anak nggak stres sama Al-Quran? Kita membuat Al-Quran justru dibenci. Anak-anak sama penjahat senang karena cara kita. Nah kembali konteksnya. Maka apa? Akhirnya kita harus pahami, ya keluarga ini sasaran tembak, kerusakannya di mana-mana. Yang jadi masalah di negeri ini, isu keluarga ini sama sekali nggak diperhatikan. Kenapa saya bilang nggak diperhatikan? Dari negeri ini berdiri merdeka sampai sekarang nggak ada kementerian keluarga. Padahal kalau ditanya keluarga penting nggak? Penting. Sama ekonomi penting nggak? Penting Ustaz. Makanya dibikin kementerian ekonomi. Kan urusan perut kalau nggak diurus orang bisa berantem, bunuh-bunuhan. Maka ada kementerian ekonomi. Politik penting nggak? Oh penting juga. Kalau nggak diurus politik, lihat aja tuh. Kemarin aja hampir kita berpecah belah gara-gara pilpres. Maka diurus kementerian politik. Tanya lagi, keluarga penting nggak? Penting. Tapi nggak ada kementerian keluarga. Nggak ada sampai sekarang. Makanya anak-anak kita yang rusak itu sebenarnya dari keluarga yang rusak.
Tanya anak-anak yang pakai narkoba itu, tanya aja, kenapa sih kamu pakai narkoba? Gak mungkin mereka jawab, soalnya sistem ekonomi kita kapitalis. Ada yang jawab gitu? Enggak. Kenapa sih kamu suka banget nonton film porno? Ya kan politik kita demokrasi. Enggak ada hubungannya. Mereka akan jawab, keluarga gue berantakan. Gue punya bapak tetapi yatim, gue punya ibu tetapi piatu. Tuh anak punya bapak tapi ngerasa yatim. Dia punya ibu tapi merasa piatu. Gue punya rumah tapi nggak punya keluarga. I have house not home. Saya punya rumah tapi nggak punya keluarga. Nah, awal dari kerusakan ini bermula dari bagaimana kita saat menikah dan melewati pernikahan menjalin hubungan harmonis dengan pasangan. Karena setan merusaknya dari situ. Dan salah satu kerusakan yang terjadi di negeri ini bermula dari mana? Suami istri. Jangan heran angka perceraian di negeri ini meningkat pesat luar biasa. Ini yang kadang-kadang data ini nggak, kita kan taunya data tentang wabah corona hari ini, data tentang utang yang membengkak, tapi data perceraian mungkin banyak yang nggak tahu. 2009 yang bercerai itu 250.000 pasangan setahun itu. 250.000 pasangan. Tahun 2018, saya belum update yang 2019, yang bercerai 415.500. Dari 250.000 jadi 415.500. Berdasarkan statistik di Indonesia setiap 1 jam ada 50 pasangan cerai. Setiap 1 jam ada 50 pasangan cerai. Jadi kalau saya udah ceramah setengah jam, barusan 25 pasangan cerai. Baru aja. Kenapa? Ini yang harus kita pahami. Jangan menyepelekan cerai doang Ustaz tak bisa nikah lagi. Enggak semudah itu Ferguson. Ya? Enak banget bilang ntar tinggal nikah lagi. Bukan nikah lagi. Ini pikirin anak-anak yang ada dalam lingkungan itu. Makanya sering saya ingatkan, kenapa untuk mendidik generasi yang tangguh yang kita harapkan jadi qurrata ayun, lihat doanya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami dari pasangan kami, azwaj, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami. Berarti Allah ngajarin kita, mintalah punya pasangan yang baik dulu, barulah anak. Pasangan dulu yang kita harapkan. Artinya perbaikan generasi dimulai dari perbaikan hubungan suami istri. Dimulai dari suami istri. Kenapa bahasa Allah sendiri dengan kalimat azwaj? Azwaj ini jamak dikata zauj. Ada sebuah tulisan Dr. Aisyah Asyati, bukunya saya lupa, Al-Ijaz ya, At-Tibyan lil Qur'anil Karim kalau tidak salah. Dia menjelaskan bahwa Quran ketika berbicara tentang istri memakai 2 redaksi biasanya dalam Quran. Yang pertama az-zauj, mufrad dari azwaj tadi, azwaj jamaknya. Yang kedua imro'ah atau imro'at. Jadi ada imro'ah, ada zauj. Apa bedanya? Kalau pasangan digelari dengan azwaj atau zauj, ini pasangan yang ideal. Pasangan yang ideal digelari zauj. Makanya istri-istri Nabi Allah sebutkan, ya ayuhan nabi qul li azwajika, wahai Nabi katakanlah kepada azwajmu. Itu menunjukkan suami istri, yaitu baginda Nabi, istrinya sudah ideal. Nabi Allah Adam dan istrinya Hawa, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah, wahai Adam staylah kamu, tinggallah kamu dan zaujmu di surga. Bahkan ketika seorang penduduk surga masuk dalam surga di awal kalinya, apa kata Allah? Udkhulul jannata anta wa zaujuka bifarihin. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan zaujmu dengan istrimu akan digembirakan. Artinya kalau gelar kita azwaj atau zauj sudah harmonis, sudah ideal. Kalau pasangan yang tidak ideal, gelarnya imro'at atau imro'ah. Contohnya Nuh Nabi, istrinya kafirah, maka digelari imro'atin Nuh. Karena nggak sebanding. Lut, istrinya pendukung LGBT di zamannya, Lut seorang nabi, maka gelarnya imro'ati Lut. Tidak ideal. Asia, siapa suaminya? Firaun. Asia wanita mukminah, bersuamikan lelaki yang paling buruk di masa tersebut akhlaknya. Apa gelarnya? Imro'ati Firaun. Karena salah satunya baik, yang satunya tidak.
Kalau dua-duanya buruk gimana? Walaupun mesra tetap gelarnya imro'ah, seperti Abu Lahab dan istrinya, sayasla naran zatal lahab wa mar'atuhu hammalatal hatab. Kami lemparkan Abu Lahab ke neraka, begitu juga imro'ahnya. Dua orang yang kompak tapi bermaksiat kepada Allah, imro'ah. Atau imro'ah juga bagi pasangan yang ditinggal mati oleh suaminya, seperti istrinya Imron, Hana, disebut imro'ati Imron. Kenapa disebut imro'ah? Kata para ulama, karena single parent tidak ideal, makanya disebut imro'ah. Dia butuh seharusnya sandaran hidup, butuh tulang punggung yang membantu dia bersandar, itu tidak ada, makanya disebut imro'ati Imron. Ya, tidak ideal juga. Atau pasangan suami istri yang tidak dikaruniai anak dan suaminya merasa resah seperti yang dialami oleh Nabiullah Zakaria alaihissalam. Dia doanya wa imro'ati akira, dan istriku imro'ahku mandul. Dia imro'ahnya mandul. Maka Allah ketika berdoa, ketika mengabulkan doanya Zakaria, disebutkan inna nubasyiruka bi ghulamin ismu Yahya. Istrinya meskipun sudah sepuh akhirnya hamil, maka Allah memakai redaksi yang berbeda di dalam surat Al-Anbiya ayat 90, wa aslahna lahu zaujahu. Tadinya imro'ah, apa kata Allah? Dan kami perbaiki zaujnya, istrinya, karena istrinya berhasil hamil. Maka ketika kita mohon sama Allah, Rabbana hab lana min azwajina, kita mohon ya Allah, idealkanlah hubungan kami jadi azwaj, bukan imro'ah. Kenapa? Kalau kami ideal hubungannya, anak kami akan menjadi qurrata ayun. Makanya jangan sepelekan menjalin kemesraan dengan pasangan. Walaupun kita sudah bertahun-tahun, kenapa? Mempengaruhi betul, Pak. Banyak pasangan, maaf gitu ya, karena yang datang ke saya konselor keluarga, walaupun udah nikah 30, akhirnya mengakhiri hidupnya dengan su'ul khotimah, yaitu justru bercerai pada saat sudah tua. Kan bahaya. Kenapa? Malah makin bahagia setan. Dan ini salah satu yang kita jaga. Sehingga kalau banyak kasus anak-anak yang terjadi, saya berani simpulkan, karena saya berkali-kali menangani ini, 80% masalah anak itu bermula dari suami istri yang tidak harmonis. Ada seorang ibu WA saya, Ustadz, anak saya ketangkep pakai narkoba, ya Allah Ustadz, saya bingung gimana caranya. Saya pengen mohon konsultasi sama Ustadz. Ya udah, boleh Bu, tapi ajak suami ya Bu. Urusan kayak gini nggak bisa kalau ibu doang. Saya usahain Ustadz, semoga suami saya mau. Ya udah, dibujuk-bujuk suaminya mau, bahkan dia izin dari kantornya pulang lebih cepat, datang ke kantor saya di Tebet. Begitu datang baru salaman sama si bapak, istrinya duduk, si istri nggak pakai basa-basi langsung curhat, ya Allah Ustadz, anak saya bukan sekedar make jodoh jadi bandar Ustadz, dia ternyata pengedar yang udah banyak sekali diincar polisi, ya Allah Ustadz, kemungkinan mati hukumannya, ya Allah Ustadz, gitu. Si suaminya langsung protes, kamu tuh lebay, nggak mungkin juga anak jadi bandar. Anaknya siapa jadi bandar, ngaco kamu, itu cerita-cerita burung aja kamu dengerin. Iya, logikanya nggak kayak gitu. Si istri langsung bilang, Pak, diem Pak, aku lagi curhat sama Ustadz. Kamu cuma bisa ngomel doang, kamu kan cuma bisa bikin anak doang. Suami tersinggung, emang kamu pikir kamu doang yang bisa ngurus anak? Justru anak itu, kenapa justru? Ya itu karena gara-gara kamu tuh nggak bikin dia nyaman. Aku capek-capek kerja, kamu malah bikin dia malah. Gitu. Langsung istri pura, udah diem, ntar kita selesaiin di luar. Ini lagi curhat sama Ustadz. Jadi saya jadi ngerti, oke. Udah ibu, tenang, bapak tenang ya, saya bilang. Kita nggak usah ngomongin masalah anak dulu. Saya pengen tanya sama ibu dulu, ibu, ya Ustadz maafin Ustadz, masa bisa begini nih, sering ribut sama saya. Ya, saya bilang, ibu, saya tanya, maaf, udah berapa tahun nikah Bu? 17 tahun Ustadz. Gimana Bu rasanya menikah sama suami? Ya mau gimana lagi, udah takdir. Ketika seorang istri menjalani pernikahan dan kalimat, ya mau gimana lagi, udah takdir, ini bukan bab iman mau kita bahas. Tapi kebayang 17 tahun dia nikah, dia menyimpan emosi negatif dan tanpa sadar itu dibuang ke anaknya. Betapa banyak istri punya masalah sama suami, anaknya jadi pelampiasan.
sambil gendong, sambil curhat. Kamu tuh kayak bapak kamu, saya bangun bilang gini. Gitu. Maka anak tuh kadang, loh mak kok jadi marah gini ya? Karena sama bapaknya belum selesai. Anak dicubit, maaf pak, maaf banget. Kasus yang terjadi beberapa waktu lalu, ada anak kembar di gelondongan apa, sampai mati. Di Depok ada anak yang disetrika sama ibunya. Di Tanjung Priuk ada yang dimutilasi. Ada juga kasus yang sampai, maaf banget ya, sampai ibunya jahat zolim. Saya tidak mengatakan seolah-olah ibu ini dibenarkan, enggak. Tapi harus pahami, di balik ibu yang suka marah-marah sama anaknya, di balik ibu yang suka zolim sama anaknya, ada suami yang tidak perhatian kepadanya. Ada suami yang sering membuat dia sakit hati masalahnya. Jadi memang masalahnya dari suami istri. Dan itu saya temukan di lapangan. Makanya pernah saya tahun berapa, 2011 atau 2010, saya diundang, 2011 nih, diundang di balai sidang, pokoknya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sebagai pembicara yang ngundang Ikatan Hindu Dharma Indonesia. Jadi ada 6 pemuka agama diminta hadir, saya mewakili umat Islam, berbicara tentang toleransi di kitab suci umat beragama. Saya bicara dalam kapasitas sebagai ustadz, dan bagaimana Islam memandang toleransi, bagaimana nanti Kristen, Konghucu, Buddha, semua. Ada satu pendeta yang usianya lebih senior pada kami, pendeta Bernard Sirait namanya, dari Medan. Dia itu selesai acara, basa-basi kita ngomong, tiba-tiba pas sesi foto dia merangkul saya, karena saya dianggap paling muda. Pak Benri ini selain jadi ustadz, apa pekerjaannya? Saya cuma jawab, oh saya konselor anak dan remaja. Bapak konselor? Konselor itu yang membantu dengan anak. Betul, saya bilang. Saya begitu juga ngomong. Terus dia bilang gini, wah pas sekali, saya punya masalah sama anak saya, boleh minta nomor bapak? Saya pikir ya udahlah, mungkin basa-basi, saya kasih nomor saya. Ya, kasih nomor, nanti saya coba hubungi bapak ya. Ya mungkin tidak sekarang, tadi sudah. Saya pikir karena itu basa-basi, saya udah nggak bayang mikir lagi. Sampai 2 bulan kemudian saya dapat undangan seminar di Bali. Baru persis mendarat, dijemput panitia. Waktu itu di Bali lagi ada pembangunan jalan tol, jadi jalannya lagi crowded, jadi macet. Tiba-tiba ada telepon masuk, tanpa salam, tanpa basa-basi langsung terima. Pak Benri, saya Sirait dari Medan. Masih ingat? Saya bilang siapa? Sirait yang pernah di UI. Masih ingat? Oh iya Pak, ada apa Pak? Begini Pak, saya tanya sama Bapak konselor kan? Ya. Saya usir anak saya pagi ini, kata dia, dari rumah. Saya bingung. Oh gitu Pak, iya. Umur anak saya 21 tahun. Saya udah nggak tahan dengan dia. Bertahun-tahun saya tahan, akhirnya saya usir juga. Kenapa Pak? Itu anak saya mabok-mabokan, judi, berzina, segala kejahatan dilakukan. Terakhir dia ngelawan saya nggak tahu, saya gampar dia. Saya ini pendeta, tokoh agama, bikin malu aja dia. Saya usir aja daripada dia merusak nama baik saya. Terus saya tanya, istri bapak gimana? Dia nanya, maksudnya? Istri bapak dengan keputusan bapak ini gimana? Nah itulah istri saya, kata dia. Bukannya mendukung saya, malah nyalain saya. Dia anggap saya suami nggak becus, ayah yang tidak pantas. Itu istri saya dari dulu keterlaluan juga itu. Mentang-mentang dia IPK-nya kuliah itu lebih tinggi dari saya. Mentang-mentang anak pejabat. Jadi terus bapak ini cerita. Jadi Pak, bapak pendeta ini ngomong sama saya itu sekitar 48 menit. Panjang curhatnya. 3 menit ngomongin anak, 45 menit ngomongin istrinya. Saya tuh ada di handphone saya lihat. Nah yang lucunya setelah ngomong panjang lebar, cerita awal nikahnya, ribut sama mertua, istrinya malah dukung itu sebagainya, ujungnya gini. Nah kembali ke masalah anak saya nih Pak, gimana menurut Pak Benri ini supaya anak saya ini, saya juga malu sebenarnya mengusir anak, tapi gimana penanganannya? Akhirnya saya telepon, saya ngomong gini, Pak Sirait, sebenarnya masalah bapak sama anak atau sama istri? Ya dia malah bilang, ya sama anak lah, kan saya cerita tentang anak. Saya senyum, Pak, saya tuh lihat di handphone saya, kurang lebih bacot saya, alhamdulillah perjalanan saya ini masih bisa saya terima telepon karena saya lagi macet, mau menuju hotel ini macet sekali. Pak, bapak tuh nelpon saya 48 menit, bapak sadar atau tidak? 3 menit ngomongin anak, 40 menit ngomongin istri bapak. Bapak tahu
Jangan-jangan masalah bapak dari dulu sama istri, larinya ke anak. Bagaimana menurut bapak? Dia diam pak. Saya tanya halo, halo, nggak dijawab. Saya pikir blank spot, halo, halo, nggak dijawab. Tiba-tiba di ujung telepon muncul suara yang berat. Apa kata dia? Ya. 25 tahun saya menikah, baru ada yang menyadarkan saya kalau saya dari dulu bermasalah sama pasangan saya. Pantas anak saya kurang ajar sama saya. Lah, ibunya sering membantah saya di depan mata dia. Pantas anak saya tuh kasar sama mamanya. Saya sering kali gampar mamahnya di depan mata dia. Pak Henry, saya sudah tahu apa masalahnya. Saya dapat pencerahan pagi ini. Disebutlah puji-pujian nama Tuhan dia itu. Setelah itu, terima kasih Pak. Ditutuplah teleponnya. Sampai sekarang nggak nelpon-nelpon saya lagi. Saya nggak tahu pada cerai apa belum, saya nggak tahu. Nggak peduli juga saya. Saya ingin sampaikan, banyak di antara kita yang ternyata lupa, pengen anak soleh, tapi lupa sama pasangan nggak kita jalin. Ada istri yang tersiksa batinnya, bertahun-tahun dia menyimpan amarah. Tahu dari mana kita tahu istri kita menyimpan amarah? Simpel Pak. Ada seorang suami, maaf ini saya ngisi kajian, saya ada punya ruangan di akal itu. Terus ada bapak, tiba-tiba saya masuk ruangan gini, Pak Ustadz, bentar Pak Ustadz, umurnya sekitar 65 mungkin, udah tapi masih gagah. Pak Ustadz, bentar, masih mau tanya, satu aja pertanyaan, satu aja, saya nggak ganggu waktu istirahat Ustadz. Iya, apa hukumnya istri menolak melayani suami di ranjang? Saya bilang simpel, simpelnya haram Pak. Oh jadi begini Pak Ustadz, kan saya bilang sebentar doang kata bapak. Kok jadi cerita panjang nih? Enggak, ini masalahnya justru karena pertanyaan ini jawab haram, jadi saya harus tanya lagi, kan? Itu pinternya bapak ini. Jadi istri saya itu nggak melayani saya Pak Ustadz. Padahal saya masih punya gairah. Udah berapa lama? Udah 6 bulan Pak Ustadz. Saya juga bingung, setiap pertama ini capek. Padahal saya juga bingung, kamu kan seharian doang, ngapain capeknya? Istri bapak ada. Tadi ikut juga sama Ustadz kajiannya. Panggil aja. Mah, dia bilang, apa sih? Sini. Dipanggil Ustadz. Ya udah Pak, masuk ruangan saya. Masuk. Di sini si bapak, ini istrinya. Saya ibu, di ruangan ini cuman saya, suami ibu dan Allah yang menyaksikan. Kalau ibu mau cerita masalah, nggak usah takut. Insya Allah demi perbaikan saya bantu. Saya mau tanya, suami ibu orangnya gimana? Pak, nggak apa-apa ya Pak? Jujur nggak apa-apa. Alhamdulillah Pak Ustadz, suami saya orangnya baik. Suami saya orangnya perhatian, peduli, dia nggak pelit. Gitu disebut kebaikannya. Suami disebut kebaikan sama protes, kalau aku baik, kenapa kamu nggak mau melayani aku? Si istri langsung protes, Pak kita udah tua Pak, pikirin akhirat. Jangan gitu mulu, akhirat pikirin. Si suami langsung mikir, ini juga akhirat buat kamu tau. Kan gitu ya. Ya udah ya gini saya bilang, tolong kursinya diputar. Maksudnya Pak Ustadz, coba saling berhadapan-hadapan. Si suami praktekin, si istri kenapa sih Ustadz? Udah pada hadapan Bu. Coba saling memandang wajah suami dan memandang istri 1 menit aja, saling memandang. Si bapak ini praktekin, ya mantap sekaligus nafsu kan gitu. Nah si istri waktu di depan, apaan sih kayak anak kecil ini? Ya, Bu sebentar, enggak apaan sih Ustadz? Malas sih kayak gini, ini kayak game-game apaan sih? Nggak mau saya. Bu bukan game, cuma ngetes dong. Apaan nggak mau. Mah cuma dipandang doang, kenapa sih? Pandang doang, kata dia nggak diapa-apain. Nggak, apaan? Aku paling nggak suka kayak gini. Akhirnya istri mulai itu. Ya udah 30 detik nggak mau, apaan sih? Ya udah Pak nggak usah dipaksa. Pak keluar sebentar Pak, saya mau ngomong istri Bapak. Ya udah keluar. Udah Bu, sekarang Ibu sama saya nih. Nah saya baru tahu kalau istrinya ini ternyata istri kedua, dia udah menikah sebelumnya dan cerai. Ini istri kedua umurnya 50, jadi beda 15 tahun. Jadi ini pernikahan kedua. Ibu, oke, suami Ibu nggak ada nih. Saya cuma nanya jujur, udah berapa tahun Ibu menanggung kecewa sama suami? Ibu ini bilang, demi Allah Ustadz nggak ada. Saya ini mungkin karena mau menepos dia, mungkin nggak emosian aja Ustadz. Saya kan udah punya pengalaman banyak tentang ini. Saya keras aja Pak, karena mungkin capek juga segini.
Ya udah, ibu udah sumpah demi Allah, ya udah ibu keluar aja nggak apa-apa. Tapi saya juga bersumpah demi Allah, kalau ibu bermasalah benar sama suami ibu, demi Allah nggak akan saya bantu selamanya. Saya bilang, silakan. Ibu ini langsung diam. Gak jadi keluar, tiba-tiba air matanya berkaca-kaca, keluarinlah handphone dia. Waktu itu masih BlackBerry yang lagi ngetren. Ustadz baca sendiri, ternyata dia menyimpan screenshot dialog antara suaminya dengan mantan istrinya yang dicurigai sudah balik lagi hubungannya. Jadi suami saya dibohongin saya, Ustadz, ini buktinya. Dia tuh sering peling ke Bandung mau nengok mantannya dengan dalih anak. Udah 2 tahun Ustadz, saya tahu banget dia itu dilayani sama istri pertamanya. Saya bilang, kenapa ibu nggak cerita? Saya malas, saya ribut Ustadz. Saya nggak mau juga buat ini. Ya udah, saya tahan aja. Tapi hati ini nggak bisa bohong, nangis. Dari situlah kenapa mata itu nggak bisa bohong. Makanya sering saya bilang, buat yang punya istri, coba cara ini hati-hati. Salah satu ciri petaka yang bisa kita dari rumah tangga itu, ingat, jika tidur sudah berbalas punggung, mata tak berani menatap mesra, tanda ada hati yang terluka. Habis ini yang punya istri, punya suami, pandang-pandangan Pak. Yang punya, yang nggak punya mandang tiang atau mandang apa? Kan nggak mungkin istri orang dipandang. Kalau istri kita, apaan sih Pak? Itu udah punya unek-unek bertahun-tahun. Itu yang membuat bahasa tubuhnya tidak nyaman. Dan itulah sejatinya bagaimana Islam memandang hal ini sebagai sebuah hal yang penting. Makanya jangan sepelekan untuk memperbaiki dari sekarang. Kalau enggak, bahayanya di anak-anak kita, bagi yang punya anak. Kalau enggak, hati kita. Dan menjalin kemesraan dengan pasangan itu berpahala sebenarnya. Ini baru pengantar sebenarnya Pak, ya, baru pengantar dari kajian bagaimana sejatinya. Ya kalaulah mungkin lain waktu bisa hadir lagi kita akan lanjutkan. Tapi kalau Bapak atau Ibu berminat, di sini ada kuliah keluarga, di sini ada psikolog, saya Ustadz, dan ada juga para praktisi. Nah nanti kalau berminat setiap Jumat malam daftar aja. Mudah-mudahan ya sampai kapanpun kita perlu belajar untuk bagaimana keluarga kita jangan jadi sasaran empuk setan. Sudah 6:07, sebentar lagi kita mau mungkin tunda sedikit sholat sunnahnya. Mungkin ada diskusi dan jawab, saya persilahkan. Mohon maaf, dan bagi buku yang berminat, buku Fatherman ini sudah cetakan ketiga, ada di luar. Insya Allah mungkin membantu khususnya para ayah untuk menjalankan peran. Jangan sampai banyak anak-anak yang tumbuh rusak karena tidak punya figur ayah. Anak wanita akan menjadi cabai-cabean. Dan itu banyak kejadian saya temukan anak wanita yang gampang banget dibawa cowok malam-malam. Demi Allah, silakan buktikan anak wanita yang mudah sekali jatuh ke tangan cowok lain, bahkan malam-malam diajak sampai jam 2 malam. Demi Allah, karena nggak punya figur ayah di masa kecilnya. Ayah yang tidak dicintai menjadikan anak wanita mencari pelampiasannya ke sembarang laki-laki, waliyazubillah. Karena itulah belajarlah jadi sosok fatherman. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.